Halo teman-teman, para investor. Hari ini aku akan mencoba sharing ilmu tentang pendekatan fundamental yang sederhana. Nah, jadi cara investasi dengan melakukan pendekatan fundamental yang sederhana ya. Nah, jadi untuk analisa itu ada banyak ya. Contohnya ada analisa fundamental, ada analisa teknikal, ada analisa bandarmologi. Sederhananya kalau teknikal, kalau fundamental itu adalah eh, ketika kita menilai suatu perusahaan, eh, bagaimana dia menghasilkan laba, bagaimana dia eh, meningkatkan nilai aset dan lain sebagainya, membagikan dividen. Lalu kalau analisa teknikal adalah menganalisa grafik ya, atau menganalisa histori price-nya ya. Nah, berikutnya ada analisa bandarmologi yang mengetahui eh, di mana uang besar atau big money itu masuk, maka sahamnya akan cenderung naik, dan sebaliknya jika big money itu keluar, maka saham itu akan turun ya. Nah, jadi di sini kita khusus bahas analisa fundamental ya. Nah, itu. Oke. Jadi ketika kita berinvestasi, kita akan selalu mengharapkan nilai aset yang kita miliki itu bertumbuh ya, naik dengan cara apa? Misalnya mendapatkan dividen atau mendapatkan apresiasi harga karena kinerjanya yang membaik. Sebaliknya jika kinerjanya tidak baik atau memburuk, itu maka kecenderungannya dia akan tidak terapresiasi harganya atau cenderung turunnya. Di sini nanti aku akan coba menjelaskan secara sangat sederhana. Semoga kalian bisa memahami. Jika nanti ada yang ditanyakan, teman-teman boleh uh, bertanya di kolom komentar ya. Oke, pertama kita akan uh, fokus dulu kepada definisi analisa fundamental ya. Nah, jadi analisa fundamental adalah strategi investasi dengan pendekatan fundamental, berfokus pada analisa nilai intrinsik suatu aset seperti saham, obligasi, atau perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan faktor-faktor ekonomi, keuangan, operasional yang mendasarinya. Berikutnya pendekatan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu aset dinilai lebih rendah atau bisa disebut under value. Artinya aset tersebut eh, harganya lagi murah ya dibanding nilai aslinya ya, atau nilai bukunya atau book value-nya. Nah, maka ketika aset itu memiliki eh, nilai yang lebih rendah daripada nilai bukunya, daripada nilai wajarnya, maka kecenderungan investor akan membelinya. Nah, sebaliknya, jika saham itu over value, investor akan cenderung untuk menjualnya ya. Nah, ketika contoh sebagai contoh simulasi misalnya eh, kita membeli suatu aset, katakanlah saham ABCD ya. Nah, itu memiliki nilai buku yang sangat rendah, misalnya di bawah satu kali. Nah, misalnya contohnya eh, harga PBV-nya itu adalah 0,89 atau misalnya gitu ya, which is itu kurang dari satu ya. Nah, ketika dia perusahaannya bertumbuh, dia akan kembali ke harga wajarnya, misalnya naik ke satu kali atau misalnya dua kali. Sebagai contoh, misalnya saham ABCD nilainya masih satu kali ya, satu kali book value-nya. Nah, terus tiba-tiba dia dengan harga 1.000 misalnya, 1.000 rupiah per lembar. Nah, terus dia memiliki kinerja yang bagus, maka di masa depan dia akan bertumbuh menjadi dua kali ya, dua kali PBV-nya. Berarti kalau dua kali dari harga 1.000 berarti adalah 2.000 rupiah. Gambaran sederhananya gitu ya. Dia akan ada contohnya juga. Nah, berikutnya pendekatan laporan keuangannya.
Pendekatan laporan keuangan meliputi laba rugi atau income statement. Nah, menilai pendapatan biaya, laba kotor, laba bersih, dan margin laba. Ini menggambar ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Neraca atau balance sheet ya. Nah, menganalisa aset kewajiban ekuitas pemegang saham. Ini memberikan gambaran tentang struktur keuangan perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memiliki modal yang cukup untuk membayar utangnya dan sejauh mana aset tersebut berpotensi uh, mendukung pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Jadi ada contohnya ya. Berikutnya ada laporan arus kas atau cash flow statement ya. Fokus pada arus kas masuk dan keluar, terutama arus operasi. Arus kas yang sehat penting untuk kelangsungan perusahaan dan pengembangan bisnisnya. Berikutnya adalah ini valuasi perusahaan. Pertama ada indikator PER ya atau price to earning ratio. Nah, PER adalah untuk mengukur harga saham relatif terhadap laba perusahaan. Jika PER atau PI yang rendah bisa menunjukkan bahwa harga saham tersebut under value atau terlalu murah. Sementara jika PI-nya terlalu tinggi, maka menunjukkan saham tersebut terlalu mahal atau over value ya. Nah, berikutnya ada dividen ya, dividen. Nah, ini menilai tingkat pengambilan dari dividen yang dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan harga saham. Dividen itu apa? Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang sahamnya ya. Nah, jadi contoh kalau kita misalnya memegang saham yang berfundamental bagus, memiliki laba yang tinggi, memiliki nilai utang yang lebih rendah daripada modal yang ditempatkan. Nah, jika perusahaan tersebut memiliki GCG yang bagus, kecenderungan dia akan membagikan dividen secara rutin kepada investornya. Terlebih-lebih lagi kalau bisa kita mendapatkan dividen yang besar. Nah, gitu. Contohnya apa aja yang sering membagikan dividen? Ya, yang secara garis besar ya blue chip ya, kayak BRI, BNI, Mandiri, BCA, atau yang paling besar tuh banyak di batubara ya. Adaro, PTBA, ITMK, dan lain sebagainya. Nah, cuma kalau untuk harga perbankan yang kayak blue chip BCA, BRI itu emang harganya agak relatif sedikit lebih mahal ya, tapi secara value dia masih untuk saat ini di harga saat ini tuh masih dinilai wajarnya ya. Karena dengan berbagai pertimbangan dividen dan kesehatan perusahaan. Nah, kita nanti berikan contoh yang simpel aja ya. Nah, berikutnya, nah ini simulasi dan contoh saham yang under value menurut para investor, value investor atau orang yang benar-benar uh, melihat saham itu dari harga yang murah dengan valuasi yang murah tapi tidak murahan ya. Yang pertama ada PBV. PBV tadi udah dijelaskan ya. PBV itu adalah price to book value atau nilai wajar perusahaan. Nah, uh, untuk para fundamentalis biasanya uh, yang baik itu tidak lebih dari 2 kali ya. Semakin kecil semakin bagus. Berikutnya PER, tadi udah dijelaskan juga, price to earning ratio itu eh, baiknya tidak lebih dari 10 kali. Semakin kecil semakin bagus. Berikutnya memiliki DER yang kecil.
Dan itu adalah debt to equity ratio. Artinya uh, ketika DER itu lebih kecil daripada modal yang ditempatkan, berarti perusahaan memungkinkan untuk bisa membayar hutang tersebut karena dengan modal yang ditempatkan itu tidak lebih besar daripada utang yang dimiliki. Berikutnya memiliki ROA dan ROE yang tinggi. ROA itu apa? ROA itu adalah return on asset. Jadi return itu adalah keuntungan, aset itu adalah uh, ya aset ya. Aset adalah ya aset. Berarti keuntungan yang dihasilkan dari aset yang dimiliki. Misalnya, katakanlah perusahaan ABCD memiliki aset sebesar 54 triliun. Misalnya gitu. Nah, dari aset tersebut, perusahaan bisa menghasilkan laba atau margin sebesar 6 triliun. Nah, jadi kan itu kan uh, aset dari aset yang dimiliki itu dia bisa menghasilkan laba gitu kurang lebihnya. Berikutnya ada ROE, return on equity dari jadi adalah ketika uh, equity itu adalah modal yang ditempatkan ya, return itu adalah keuntungan. Berarti ketika modal yang ditempatkan itu menghasilkan keuntungan, itu berarti uh, bagus ya, apalagi modal yang ditempatkan menghasilkan keuntungan yang besar. Contoh misalnya uh, saham ABCD memiliki memiliki uh, equity atau modal yang ditempatkan sebanyak 80 triliun ya. Nah, ketika itu dia mampu menghasilkan 11% dari uh, dari modal yang ditempatkan atau misalnya gambarannya katakanlah dari 80 triliun itu misalnya dia mampu menghasilkan laba 10 triliun ya. Jadi itu akan bagus ya buat perusahaan juga. Berikutnya memiliki IPS yang besar. IPS itu adalah earning per share. Artinya adalah earning per share itu gambarannya adalah ketika uh, maksudnya adalah earning per share berarti adalah uh, apa namanya itu istilahnya keuntungan per lembar sahamnya ya. Nanti ada contohnya biar lebih gampang ya. Berikutnya rutin membagikan dividen. Berarti kalau ketika rutin membagikan dividen berarti perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba sehingga laba yang dihasilkan itu mampu dibagikan kepada para pemegang saham. Oke, berikutnya memiliki GCG yang baik atau good corporate governance yang baik. Maksudnya eh, perusahaan memiliki visi dan misi untuk memajukan perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Misalnya selain itu tidak ada kasus hukum, misalnya tidak korupsi atau misalnya dia selalu memberikan uh, dampak positif kepada masyarakat secara luas, misalnya kayak dengan membagikan beasiswa atau dengan membagikan eh, bantuan-bantuan untuk masyarakat sekitar yang ada di perusahaan, kurang lebih gitu. Membangun infrastruktur bagi daerah yang ditempati perusahaan tersebut, kurang lebihnya kayak gitu ya. Oke. Berikutnya adalah ini contohnya ya. Contoh di saham GJTL, Gajah Tunggal. Sekarang harganya ada di 1.170 ya. Ini laporan kuartal 3. Nah, jadi dia memiliki total aset sebanyak 19 triliun ya. Total liabilitas sebesar um, 10 triliun dan total equity sebesar 9 triliunnya. Nah, ini juga bertumbuh ya, bertumbuh daripada sebelumnya, bertumbuh walaupun nggak banyak yang naik turunnya. Nah, langsung aja kita fokus kepada ini, kepada kayak PER, PBV dan lain sebagainya dia yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, ini um, dia memiliki PER 3,4 kali, which is masih murah ya karena tadi
syaratnya adalah maksimal 10 kali ya. Maksimal 10 kali. Nah, 3,4 murah. Ini PBV 0,5 ya, murah banget ya. Nggak sampai satu ya, nggak sampai satu. Di bawah satu banget lah pokoknya. Jadi murah banget ya. Nah, DER-nya adalah eh, 1,2 kali. Nah, jadi kemampuan dia membayar utang itu masih kecil ya. Apa maksudnya tuh masih bagus ya, 1,4 kali. Berikutnya dia memiliki ROA. ROA-nya 6 kali, 6,6 kali. Berikutnya ROE-nya 14,4 kali. Ini bertumbuh ya daripada kuartal yang sama di tahun sebelumnya, hanya 11 kali. Waktu COVID dia itu ini apa namanya? Waktu recovery COVID sama COVID dia minus berikut 3,3, ini plus 0,4 di 2000 berapa? 2021 ya. Nah, ini jadi perusahaannya sangat murah ya, under value ya. Nah, ini EPS-nya juga gede ya, lumayan ya, dari eh, cuma 5 minus 48, 200 dan 283. Artinya apa? Jadi dari harga 1.700 yang kita beli per lembar saham, dia mampu menghasilkan keuntungan sebanyak 286 rupiah ya. Nah, terakhir juga GCTL membagikan dividen sebesar 50 rupiah ya. Itu. Nah, berikutnya ada contoh saham yang over value ya. Tentu bisa eh, bisa praktekin lagi, cari cari contoh emiten lain ya. Sekarang kita coba ke saham yang over value ya. Jadi yang over value adalah di sini adalah saham PANI ya. Nah, ini harganya naik terus dari 5.000 sampai ke atas ya, dari bawah banget pokoknya. Ini secara per dia adalah 299 kali ya. Padahal tadi per syaratnya maksimal 10 kali. Berarti sangat mahal banget ya. Ini bahkan dia pernah di area 1000 kali juga ya. Pernya ya, mahal sekali ya. PBV 9,8, mahal sekali. Di atas dua. Berikutnya uh, R DER-nya 0,9 kecil. ROE-nya dia kecil sekali. Dia cuma menghasilkan 1,5 kali dari modal yang ditempatkan, dari aset yang dimiliki. Berikutnya ROA-nya, ROE-nya, internal on equity-nya dia hanya 3,3 kali. Maksudnya apa? Jadi dari modal yang ditempatkan dia cuma menghasilkan 3,3 kali keuntungan. Jadi misalnya katakanlah modalnya 1 juta, dia cuma bisa menghasilkan untung sebanyak eh, 3,3 kali. Berarti kurang lebih 3,3 juta ya, kurang lebihnya gitu. Sedangkan tadi kalau GCTL, GCTL PBV-nya murah, apa namanya, pernya murah, DER-nya juga kecil, ROA-nya 6 kali ya, jauh dibandingkan tadi, ini dibandingkan Sampani tadi. Dia dengan dengan per 3,4, PBV 0,5, dia mampu menghasilkan keuntungan sebanyak 14 kali dari modal yang ditempatkan ya. Nah, itu. Jadi ini bertumbuh perusahaannya ya. Tahun 2023 dia mampu menghasilkan 11 kali. Waktu COVID dia minus 3,3. Waktu sebelum waktu pra COVID dia ini apa namanya 0,4. Jadi bertumbuh terus ya. Tuh. Ya. Nah, berikutnya kesimpulan, saat kita melakukan investasi dalam hal apapun wajib hukumnya untuk melakukan analisa, menentukan profil risiko dan memahami benar apa yang kita investasikan. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung ya. Nah, dari anak baik dari segi fundamental atau mungkin memakai pendekatan teknikal juga bebas, atau
dan juga harus tahu manajemen resikonya gitu. Kalau lebih gitu. Demikian, makasih. Ini jika teman-teman ingin belajar ya, kita bisa join bareng ini. Saya WA aja nomor tersebut ini. Nanti juga saya eh, cantumkan di link deskripsi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita makin semangat. Thank you.